Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen Wildan Nafi selaku dosen pengampu hadis pendidikan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1 Febi Amalia Kartika, Gilang Hardiansyah Priamono, dan saya sendiri Halimah Haturasidah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang hadis tentang pendidikan anak usia dini. Hadis tentang pendidikan anak usia dini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abbas bin Walid Wasqiyah, hadatsana Ali bin Abbas, hadatsana Sa'id bin Umarah, ahbarinu Harisul bin Nu'man, sami'tu Anas bin Malik yuhadisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala akrimu auladakum wa asinu adabahum, yang artinya muliakanlah anak-anakmu dan ajarkanlah mereka budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sumber-sumber indu hadis. Yang pertama dari Sunan Ibnu Majah. Hadatsana Abbas bin Walidil Masqiyu, hadatsana Ali bin Awiyas, hadatsana Sa'id bin Umarah, habaril Haris bin Nu'man, sami'tu Anas bin Malik yuhaddis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala akrimu auladakum wa asinu adabahum. Artinya, diceritakan dari Ali bin Abbas, diceritakan dari Sa'id bin Umarah, mengabarkan atau memberitahukan padaku Al-Haris bin Nu'man. Aku mendengar dari Anas bin Malik dikisahkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, muliakanlah anak-anakmu dan ajarkanlah mereka budi pekerti yang baik. Pohon sanadnya. Yang pertama dari Anas ibnu Malik, Al Haris ibnu Nu'man, Sa'id ibnu Umarah, Ali ibnu Ayas, Al Abbas ibnu Muwalid, yang terakhir Ibnu Majah. Hukum matannya. Hukum matan sesuai dengan indikator yang telah ada di Jawami Kalim, yakni berwarna oranye dan ke bawah, yang berarti itu dhaif. Interpretasi hadis 1. Berdasarkan sanad. Hadis tersebut memiliki satu jalur sanad atau jalur periwayatan. Pada jalur sanad hadis tersebut yakni muttasil. Berdasarkan matan. Hadis tersebut dalam hukum atas matannya adalah tidak terdapat syad atau kecacatan. Yang ketiga, berdasarkan rawi. Perawi-perawi yang ada dalam hadis tersebut memiliki derajat yang bermacam-macam, yakni Haris bin Nu'man al-Laitsi serta Sa'id bin Umarah al-Qalai memiliki derajat dhaif, sedangkan Abbas bin Walid memiliki derajat hasan. Untuk lebih jelasnya yaitu yang pertama Haris bin Nu'man al-Laitsi. Nama aslinya yaitu Haris bin Nu'man bin Salam, yang mana lebih dikenal dengan nama Haris bin Nu'man al-Laitsi. Beliau wafat antara tahun 141 sampai 150 Hijriah, dan beliau bertempat tinggal di Bashrah. Beliau memiliki guru-guru antara lain yaitu Anas bin Malik al-Ansori, Abu Abdurrahman, Asaid bin Jabir al-Asdi, dan Hasan Basri. Sedangkan murid-muridnya antara lain Janadah bin Marwan al-Azzi, Zabid bin Muhammad as-Saibani, Sa'id bin Umar al-Qalai, dan Ibrahim bin Jamil al-Qawfi. Adapun jarwa ta'dil dari beliau adalah sebagai berikut. 1. Abu Fatah al-As'adi, beliau mengatakan bahwa Haris bin Nu'man al-Laitsi ini munkaruh hadis. Yang kedua, Abu Farid bin Jauzi, beliau mengatakan bahwa Haris bin Nu'man al-Laitsi ini hadisnya berderajat dhaif. Yang ketiga, Abu Khatim ar-Razi, beliau mengatakan bahwa Haris bin Nu'man al-Laitsi ini laisa bil qawi. Yang kedua yaitu Sa'id bin Umarah al-Qalai. Nama aslinya yaitu Sa'id bin Umarah bin Sofyan bin Umaru bin Abi Qarib bin Khai bin Dalaj bin Mursid bin Hanai bin Zildan. Beliau lebih dikenal dengan nama Sa'id bin Umarah al-Qalai, dan ia bertempat tinggal di Syam. Beliau memiliki guru-guru antara lain Haris bin Nu'man al-Laitsi, Asyam al-Zidzani, dan Hisham al-Ghazi al-Yursi. Sedangkan murid-muridnya antara lain Ali bin Ilyas al-Hayy dan Salam bin Salim al-Balqi. Adapun jarwa ta'dil dari beliau adalah sebagai berikut. 1. Abu Fatah al-Zadi,
Al-Azdi, beliau mengatakan bahwa Sa'id bin Umarah Al-Kalai ini hadisnya matru. Yang kedua, Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa Sa'id bin Umarah Al-Kalai dalam kitab Takrib memiliki predikat dhaif. Yang ketiga, Ibnu Hajar Andalusi, beliau mengatakan bahwa Sa'id bin Umarah Al-Kalai ini majhul. Yang selanjutnya yaitu Abbas bin Walid Al-Khalali. Nama aslinya yaitu Abbas bin Walid bin Subakhi. Beliau lebih dikenal dengan nama Abbas bin Walid Al-Khalali. Beliau bertempat tinggal di Damsyik dan wafat 248 Hijriah. Beliau memiliki guru-guru antara lain Said bin Harjal Al-Atqi, Abdul Wahab bin As-Sa'id Al-Mufti, dan Marwan bin Muhammad At-Tordi. Sedangkan murid-murid beliau antara lain Muhammad bin Hasan, Hasan bin Jaril Al-Zanbiqi, dan Muhammad bin Harun Al-Hamli. Adapun darwah tadil dari beliau adalah sebagai berikut. 1. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan Syaikh. Yang kedua, Abu Hatim bil Kiban Al-Busti mengatakan bahwa mustaqim al-amru bil hadis. Yang ketiga, Abu Mansur Al-Ghazali mengatakan karena yuqaddimahu atau dia memberikannya. Kesimpulannya yaitu 1. Dari penelusuran hadis tentang pendidikan anak usia dini yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitabnya yaitu Sunan Ibnu Majah, pemakalah menyimpulkan bahwa sanad dalam hadis tersebut mutasil dari Anas bin Malik sampai ke Imam Ibnu Majah. Matan dari hadis tersebut tidak terdapat syad, serta dalam hadis tersebut ada perawi yang siqah, hasan dan dhaif. Karena ada kecacatan dalam beberapa perawi, maka kami menyimpulkan bahwa hadis tersebut memiliki derajat dhaif. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan presentasi kelompok 8 dari Mbak Halimah Turosidah kepada saya Gilang Hardiansyah Priyamono, yakni sumber-sumber induk hadis. Sumber-sumber induk hadis yang kedua dari kitab Musnad Syihab yang berbunyi Akhbarona Hibatullah ibnu Ibrahim Al-Khalani Anba Ali ibnu Husain Al-Adani Anba Al-Husain ibnu Muhammad Al-Harani Sana Umar ibnu Hafsin Al-Wasabi Sana Bakiyah An Sya'id ibni Umarah Anil Haris ibni Nu'man An Anasin Qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu akrimu auladakum wa ahsinu adabahum, yang artinya mengabarkan Hibatullah bin Ibrahim Al-Kaulani memberi berita kepada kami Ali bin Husain Al-Adani menceritakan, Husain bin Muhammad Al-Harani menceritakan, Umar bin Hafs Al-Wasabi bercerita, Bakiyah bercerita dari Sa'id bin Umarah dari Haris bin Nu'man dari Anas. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, muliakanlah anak-anakmu dan ajarkanlah mereka budi pekerti yang baik. Berlanjut pada slide selanjutnya, yakni pohon sanad dari hadis yang tertera di kitab Musnad Syihab. Sanadnya sebagaimana demikian, seperti yang ada di slide ini. Untuk lebih jelasnya kita bisa membuka Jawami Kalim. Ini sebagai berikut. Kita ketik terlebih dahulu atau kita langsung copy paste dari slide yang tadi untuk bisa mendapatkan hadis yang kita cari. Caranya mudah saja. Kita membuka Jawami, terus kita klik bahsun. Nah, setelah itu kita ketik di sini atau kita copy pastekan. Nah, setelah itu kita bahsun bil mufradat al madkhalat. Nah, kita tunggu sampai ini nanti bisa mencarikan beberapa hadis dari kitab-kitab induk. Ini sudah muncul ada 2 kitab, yaitu dari Sunan Ibnu Majah dan Musnad Syihab. Pada hadis yang kita dapatkan tadi berasal dari Musnad Syihab. Jadi ada banyak.
kita langsung klik saja, tidak apa-apa. Nah, kalau sudah selesai pencariannya maka akan muncul tulisan ini ya. Nanti kita pencet muafik. Setelah itu kita kan sudah memilih ini yang musnad shihab. Untuk melihat bagaimana sanadnya, nah kita ketik ardun, kita klik ardun. Setelah itu ila ala diroyah. Setelah itu kita di sini sebenarnya, tapi ya mohon maaf karena tertutup dengan webcam. Ini di sini ada hukmu ala sanad. Nah, ini sanadnya muncul. Supaya lebih jelas ini saya perbesar. Jadi sanad dari Imam Shihab atau di dalam kitab Musnad Shihab tentang hadis akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Yang pertama ini dari Anas bin Malik, terus Haris bin Nu'man, Sa'id bin Umaroh. Setelah itu lanjut ke Bakiyah bin Walid, Umar bin Hafs, Husain bin Muhammad, Ali bin Husain, Hibatullah bin Ibrahim, Muhammad bin Salamah. Jadi sanadnya seperti ini. Untuk keterangan yang paling atas berwarna abu-abu ini berarti sahabat. Sahabat di sini dikatakan bahwa semua sahabat itu sikoh. Jadi kalau ada yang abu-abu seperti ini berarti sahabat. Dan di dalam kitab ini ada satu jalur sanad periwayatan. Yang berwarna biru, ini yang berwarna biru adalah berarti dhaif. Berarti Haris bin Nu'man ini dhaif. Sa'id bin Umaroh juga dhaif. Setelah itu Bakiyah bin Walid, kalau hijau muda berarti Hasan. Umar bin Hafs juga Hasan. Al Husain bin Muhammad ini sikoh. Jadi yang hijau tua ini sikoh. Terus Ali bin Husain ini Hasan juga. Hibatullah bin Ibrahim ini kalau biru muda berarti laisa bil qawi atau hafalannya tidak kuat. Terus yang terakhir Muhammad bin Salamah, beliau sikoh. Untuk sanadnya seperti ini. Kita lanjut ke slide PowerPoint yang tadi. Pada hukum matan, kita berlanjut pada hukum matan. Jadi di hukum matan ini kita akan diberitahu bagaimana hukum matan dari hadis yang telah diriwayatkan. Nah, ini yang warna abu-abu ini adalah dari kitab Musnad As-Shihab. Jadi ini berwarnanya oranye dan indikatornya menunjukkan bahwa hadisnya dhaif. Di sini ada juga yang berwarna merah, tapi ini dari kitab lain. Kalau merah berarti maudhu, hadisnya palsu. Untuk yang di Musnad Shihab ini dhaif. Lanjut ke slide yang selanjutnya. Interpretasi hadis. 1. Berdasarkan sanad. Hadis tersebut memiliki satu jalur sanad atau jalur periwayatan. Pada jalur sanad hadis tersebut yakni mutasil. Jadi sanadnya tadi kan sambung, tidak ada yang tidak diketahui sanadnya, terus sampai dari perawi sampai yang paling atas sendiri. Jadi itu disebut mutasil. Terus yang kedua berdasarkan matan. Hadis tersebut dalam hukum atas matannya adalah tidak terdapat sesat atau kecacatan. Yang ketiga berdasarkan rawi. Perawi-perawi yang ada dalam hadis tersebut memiliki derajat yang bermacam-macam, yakni Haris bin Nu'man Al-Laisi seperti yang
kitab Ibnu Majah, beliau beserta Sa'id bin Umaroh Al-Kalai memiliki derajat dhaif, sedangkan Hayatullah bin Ibrahim memiliki derajat Laisa bil Qawi, dan Yuqayyad bin Walid, Umar bin Hafs, serta Ali bin Husain memiliki derajat hasan. Untuk lebih jelasnya sudah dipaparkan di dalam slide ini dan slide selanjutnya. Yang pertama dari A. Haris bin Nu'man Al-Laisi. Nama aslinya Haris bin Nu'man bin Salam, yang mana beliau lebih dikenal dengan Haris bin Nu'man Al-Laisi. Beliau wafat pada tahun 141 sampai 150 Hijriah. Jadi lebih tepatnya belum diketahui antara tahun demikian. Dan beliau bertempat tinggal di Basrah. Guru-guru beliau antara lain yaitu Anas bin Malik Al-Ansori, Abu Abdurrahman, Sa'id bin Jabir Al-Asdi, dan Hasan Basri. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Janadah bin Marwan Al-Asdi, Sabit bin Muhammad As-Saibani, Sa'id bin Umarah Al-Kalai, dan Ibrahim bin Jamil Al-Kaufi. Adapun jarh wa ta'dil dari beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, Abu Fathal Asdi. Beliau mengatakan bahwa Haris bin Nu'man Al-Laisi ini munkaru hadis, atau perawi ada kecacatan, dalam artian entah itu dari segi hafalan atau yang lainnya. Yang kedua dari Abu Farid bin Jauzi. Beliau mengatakan bahwa Haris bin Nu'man Al-Laisi ini hadisnya berderajat dhaif. Yang ketiga dari Abu Hatim Ar-Razi. Beliau mengatakan bahwa Haris bin Nu'man Al-Laisi ini laisa bil qawi, atau hafalannya lemah. B. Sa'id bin Umaroh Al-Kalai. Nama aslinya Sa'id bin Umaroh bin Sofyan bin Umaru bin Abi Karib. B. Sa'id bin Umaroh Al-Kalai. Nama asli beliau adalah Sa'id bin Umaroh bin Sofyan bin Umaru bin Abi Karib bin Hai bin Dalad bin Mursid bin Hanai bin Zijidan. Beliau lebih dikenal dengan nama Sa'id bin Umaroh Al-Kalai, dan ia bertempat tinggal di Syam. Beliau memiliki guru-guru antara lain Haris bin Nu'man Al-Laisi, Asom Al-Jiddani, dan Hisham Al-Ghaziyil Jursi. Sedangkan murid-muridnya antara lain Ali bin Iyas Al-Hay, Salam bin Salim Al-Balkhi. Adapun jarh wa ta'dil dari beliau adalah sebagai berikut. 1. Abu Fathah Al-Asdi. Beliau mengatakan bahwa Sa'id bin Umar Al-Kalai ini hadisnya matruk. Yang kedua, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan bahwa Sa'id bin Umar Al-Kalai dalam kitab Takrib memiliki predikat dhaif. Ibnu Hajar Andalusi, beliau mengatakan bahwa Sa'id bin Umar Al-Kalai ini majhul. Lanjut yang ketiga yaitu C. Hayatullah bin Ibrahim. Nama aslinya Hayatullah bin Ibrahim bin Amr bin Hasan bin Ali. Beliau lebih dikenal dengan nama Hayatullah bin Ibrahim Ash-Shawaf. Beliau wafat tahun 436 Hijriah. Guru-gurunya antara lain yaitu Ali bin Husain Al-Qadai, Ibnu Thalib Al-Harbi, dan Ali bin Ahmad Al-Qaswi. Sedangkan murid-murid beliau antara lain Muhammad bin Salamah Al-Qadai, Muhammad bin Syukri Al-Ghazai, dan Abdul Aziz bin Hoim Al-Ghazai. Adapun jarh wa ta'dil dari beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ibrahim bin Said Al-Khubali mengatakan bahwa Hayatullah bin Ibrahim kematiannya disebutkan di Mesir. Yang kedua, Al-Zahabi mengatakan dia menyebutkannya dalam sejarah Islam dan berkata, dia meriwayatkan atas otoritas Ali bin Al-Husain Al-Antaki dan lainnya, atas otoritas Abu Ishaq Al-Habal dan Abu Abbas Ar-Razi. Yang keempat, Yuqayyad bin Walid atau D. Yuqayyad bin Walid. Nama aslinya Yuqayyad bin Walid bin Sa'id bin Ka'ab bin Harith, yang mana lebih dikenal dengan Yuqayyad bin Walid Al-Kalai. Beliau bertempat tinggal di Baghdad dan wafat pada tahun 197 Hijriah. Beliau memiliki guru-guru antara lain Abdurrahman bin Umar Al-Auza'i, Muhammad bin Ziyad Al-Hadi, Muhammad bin Walid Az-Zubaydi.
Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Salam bin Qadim Al-Baghdadi, Daud bin Rashid Al-Hashimi, dan Muhammad bin Masfi Al-Qurashi. Adapun jarh wa ta'dil dari beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Abu Bakar Al-Aqyali mengatakan bahwa Yuqayyad bin Walid ini ia bahasanya benar kecuali dia mengambilnya dari orang-orang yang menerima dan berpaling, maka tidak apa-apa. Yang kedua dari Abu Hatim bin Ar-Razi mengatakan bahwa Yuqayyad bin Walid ia menulis hadis lainnya dan tidak menjadikannya hujah dengannya. Yang ketiga Abu Hatim bin Hibban Al-Busti mengatakan bahwa Yuqayyad bin Walid ia kesikohannya dapat dipercaya, akan tapi ia mudalis, pembohong. Terus yang kelima Umar bin Hafs, nama aslinya Umar bin Hafs bin Sa'ad bin Malik, ia lebih dikenal dengan nama Umar bin Hafs Al-Humairi. Beliau bertempat tinggal di Homs dan wafat tahun 246 Hijriah. Adapun guru-guru beliau antara lain Yuqayyad bin Walid Al-Kalai, Sa'id bin Musa Al-Asdi, dan Muhammad bin Humairi Al-Salihi. Sedangkan murid-murid beliau antara lain Husain bin Muhammad Al-Kharoni, Abu Daud Al-Sujustani, dan Muhammad bin Nasr Al-Hamdani. Adapun jarh wa ta'dil dari beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama datang dari Abu Hatim Ar-Razi mengatakan diriwayatkan olehnya dan dia termasuk orang-orang yang memilih orang yang lebih tua. Yang kedua datang dari Abu Daud Al-Sujustani mengatakan dia meriwayatkan darinya dan dia hanya meriwayatkan dari yang dapat dipercaya. Yang ketiga Abu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam Al-Taqrib hal ini dapat diterima. Yang keenam Ali bin Husain, nama aslinya Ali bin Husain bin Nidar bin Abdillah bin Khair. Ia lebih dikenal dengan nama Ali bin Husain Al-Qadi. Adapun guru-guru beliau antara lain Ali bin Abdul Hamid Al-Khodoiri, Hasan bin Ibrahim bin Qabil, dan Muhammad bin Sofar Al-Mausili. Sedangkan murid-murid beliau antara lain Abdul Malik bin Abdullah Al-Faqih, Ahmad bin Sa'id Al-Mashir, dan Yahya bin Ahmad Al-Ma'lam. Adapun jarh wa ta'dil dari beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama datang dari Abu Qasim bin Asyakir. Ia berkata disebutkan dalam sejarah Damaskus. 2. Ibnu Umad Al-Hambali mengatakan muhaddits diriwayatkan banyak diriwayatkan. Yang ketiga datang dari Ibnu Nijar mengatakan dhaif. Untuk kesimpulan hadis dari penelusuran hadis tentang pendidikan anak usia dini yang diriwayatkan oleh Imam Syihab atau Muhammad bin Salamah dalam kitabnya yaitu Musnad Syihab, pemakalah menyimpulkan bahwa sanad dalam hadis tersebut mutasil dari Anas bin Malik sampai ke Muhammad bin Salamah. Matan dari hadis tersebut tidak terdapat syadz, serta dalam hadis tersebut ada perawi yang shikoh, hasan, dan dhaif. Karena ada kecacatan dalam beberapa perawi, maka kami menyimpulkan bahwa hadis tersebut memiliki derajat dhaif. Sekian dari saya. Maka setelah ini lanjut presentasi dari teman kami yang bernama Feby Amalia Kartika. Hadis yang ketiga yaitu wa min hadisi ma hadasana Ibrahim bin Muhammad sahibut ta'am qala hadasana Dawud bin Rashid qala hadasana Salamah bin Bisri bin Safi'i qala hadasana Sa'id bin Umar Al-Kalai qala hadasana Haris bin Nu'man bin Allati annahu sami'a Anas bin Malik yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akrimu auladakum wa ahsinu adabahum, yang artinya apa yang Ibrahim bin Muhammad pemilik makanan katakan kepada kami. Dia berkata, kami diberitahu oleh Dawud bin Rashid. Dia berkata, Salamah bin Bisri bin Safi'i memberitahu kami.
Dia berkata, Sa'id bin Umar memberitahu kami, dia berkata, Al-Haris bin Al-Nu'man Al-Lati, bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, muliakanlah anak-anakmu dan ajarkanlah mereka budi pekerti yang baik. Yang selanjutnya yaitu pohon sanad. Ini adalah tabel dari pohon sanad. Dan yang selanjutnya yaitu tabel hukum matan. Langsung saja interpretasi hadis. 1. Berdasarkan sanad. Hadis tersebut memiliki jalur sanad atau jalur periwayatan pada jalur sanad hadis tersebut yakni mutasil. 2. Berdasarkan matan. Hadis tersebut dalam hukum atas matannya adalah tidak terdapat syadz atau kecacatan. Yang ketiga yaitu berdasarkan rawi. Perawi-perawi yang ada dalam hadis tersebut memiliki derajat yang bermacam-macam, yakni Haris bin Nu'man al-Laitsi serta Sa'id bin Amarah al-Kalai memiliki derajat dhaif. Sedangkan Salamah bin Bishri memiliki derajat laisa bil qawi. Untuk lebih jelasnya yaitu A. Haris bin Nu'man al-Laitsi. Nama aslinya Haris bin Nu'man bin Salam, yang mana lebih dikenal dengan nama Haris bin Nu'man al-Laitsi. Beliau wafat antara tahun 141 sampai 150 Hijriah. Dan beliau bertempat tinggal di Basrah. Guru-guru antara lain yaitu Anas bin Malik al-Ansari, Abu Abdurrahman, Sa'id bin Jabir al-Asdi, dan Hasan Basri. Sedangkan murid-muridnya antara lain Janadah bin Marwan al-Asdi, Sabit bin Muhammad al-Syaibani, Sa'id bin Umar al-Kalai, dan Ibrahim bin Jamil al-Kaufi. Adapun jar wa ta'dil dari beliau adalah sebagai berikut. 1. Abu Fatah al-Asdi, beliau mengatakan bahwa Haris bin Nu'man al-Laitsi ini munkaru hadis. 2. Abu Farid bin Jauzi, beliau mengatakan bahwa Haris bin Nu'man al-Laitsi ini hadisnya berderajat dhaif. Yang ketiga, Abu Qatim al-Razi, beliau mengatakan bahwa Haris bin Nu'man al-Laitsi ini laisa bil qawi. Yang B yaitu Sa'id bin Umar al-Kalai. Nama aslinya Sa'id bin Umar bin Sofyan bin Umar bin Abi Qorib bin Kai bin Dalaj bin Mursyid bin Hanai bin Dizidan. Beliau lebih dikenal dengan nama Sa'id bin Umar al-Kalai dan ia bertempat tinggal di Syam. Beliau memiliki guru-guru antara lain Haris bin Nu'man al-Laitsi, Asyam az-Zidan, dan Hisham al-Ghazili Jursi. Sedangkan murid-muridnya antara lain Ali bin Ilyas alaihissalam bin Salim al-Balhi. Adapun jar wa ta'dil dari beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, Abu Fatah al-Asdi, beliau mengatakan bahwa Sa'id bin Umar al-Kalai ini hadisnya matruk. Yang kedua yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa Sa'id bin Umar al-Kalai dalam kitab Takrib memiliki predikat dhaif. Yang ketiga, Ibnu Hajar Andalusi, beliau mengatakan bahwa Sa'id bin Umar al-Kalai ini majhul. Yang C yaitu Salamah bin Bishri. Nama aslinya Salamah bin Bishri bin Saifi. Akan tetapi, beliau lebih dikenal dengan nama Salamah bin Bishri Asy-Syami dan ia bertempat tinggal di Syam. Beliau memiliki guru-guru antara lain Jamilah binti wa Aslatul Lisyah, Syaid bin Umarah al-Kalai, dan Ubad bin Kasir ar-Ramli. Sedangkan murid-muridnya antara lain Muhammad bin Yusuf al-Faryabi, Daud bin Ra'id al-Hashimi, dan Abdurrahman bin Nafi al-Mahrami. Adapun jar wa ta'dil dari beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, Abu Hasan bin Haitan al-Fashi mengatakan dia tidak tahu kondisinya. Yang kedua,
Abu Hatim bin Hibban al-Busti mengatakan dia menyebutkannya di tempat yang tidak dipercaya. Yang ketiga, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan dia berkata dalam Al-Takrib, hal ini dapat diterima. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan hadis. Dari penelusuran hadis tentang pendidikan anak usia dini yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr al-Aqili dalam kitabnya yaitu Dha'ifa al-Kabiri lil Aqili, pemakalah menyimpulkan bahwa sanad dalam hadis tersebut mutasil dari Anas bin Malik sampai ke Muhammad bin Amr al-Aqili. Matan hadis tersebut tidak terdapat syadz, serta dalam hadis tersebut ada perawi yang sikoh, hasan, dan dhaif. Ada kecacatan dalam beberapa perawi, maka kami menyimpulkan bahwa hadis tersebut memiliki derajat selanjutnya yaitu substansi hadis pendidikan anak usia dini. Dalam perspektif Islam, segala sesuatu yang dilaksanakan tentu memiliki dasar hukum berupa akliyah maupun nakliyah. Begitu juga dengan pendidikan anak usia dini yang mana perlu bagi orang tua untuk memberikan pendidikan sejak masih dalam tahapan tumbuh kembang anak usia dini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan pemahaman bahwa salah satu materi yang harus diberikan adalah pendidikan akhlak, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma nahala walidu waladan min nahli afsala min adabi, yang artinya tidaklah ada pemberian yang lebih baik dari seorang ayah kepada anaknya daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari penjelasan hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa budi pekerti atau akhlak merupakan pemberian yang lebih baik dari orang tua untuk anak-anaknya. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Qala akrimu auladakum wa ahsinu adbahum, yang artinya, muliakanlah anak-anakmu dan ajarkanlah mereka budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di antara pendidikan akhlak yang perlu diberikan kepada anak usia dini, antara lain adalah akhlak terhadap orang tua, keluarga, teman, guru, lingkungan, dan masyarakat secara umum. Pendidikan tentang cinta kepada keluarga sangat penting diberikan kepada anak usia dini, agar sejak dini mengerti hak dan kewajibannya dalam kehidupan berkeluarga. Termasuk dalam materi ini, ada pengajaran tentang hormat dan taat kepada orang tua, jasa dan kasih sayang orang tua kepada anak, serta hal-hal yang berkaitan dengan tata krama dalam kehidupan keluarga. Selain itu, juga perlu diberikan akhlak atau adab ketika membaca Al-Quran, adab ketika menyantap makanan dan minuman, adab keluar masuk kamar mandi, dan lain sebagainya. Yang berkaitan dengan penciptaan akhlakul karimah pada anak usia dini. Rasul juga memberikan pedoman tentang pendidikan makan dan minum terhadap anak-anak orang Islam. Hal ini dapat dibaca pada hadis berikut ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Idnu bunayya fasamillahu wakal biyaminika wakul mimma bayyinik. Artinya, hadis Muhammad ibnu Sulaiman dari Sulaiman ibnu Bilal dari Abi Wajhah dari Umar ibnu Abi Salamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mendekatkanlah padaku, hai anakku, bacalah Bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang dekat denganmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Selain dari segi akhlak dan adab yang menjadi dasar pendidikan, anak usia dini juga bisa diajarkan tentang kesehatan maupun pendidikan yang lainnya. Hal ini agar anak berkembang dengan pesat dan memiliki kecerdasan yang berdasar pada implementasi nilai Al-Quran.
Dan mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.